Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, saya Eleutra Daniati SSI, mahasiswa dan peserta guru tertentu tahun 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat. Bidang pendidikan ilmu pengetahuan alam. Nomor induk mahasiswa saya adalah 243 011 135082. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMP Negeri 6 1 Atap Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran saya menggunakan materi IPA tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Mari menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Apakah semuanya sehat? Sehat. Puji Tuhan ya, masih diberi kesehatan pada pembelajaran kali ini. Nah, kemudian Ibu akan mengecek kehadiran teman-teman kalian ataupun kalian yang ada di sini. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Hadir. Tuhan ya, semuanya hadir dan tidak ada yang sakit ataupun yang apa ya. Oke,
Fokus. Oke, sekarang materi kita hari ini ada yang tahu? Klarifikasi makhluk hidup. Ya, tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu makhluk hidup? Ya, tahu ya. Semuanya kita termasuk makhluk hidup nggak? Masuk. Ya, kita salah satu adalah makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan untuk gambaran-gambaran dari materi kita hari ini yang ada di depan kalian. Nah, coba perhatikan. Kemudian menurut kalian, manakah dari gambar atau benda-benda tersebut yang makhluk hidup dan tak hidup? Ada yang bisa kasih contoh? Ayo coba. Polne, menurut kamu yang makhluk hidup itu yang mana dan yang makhluk tak hidup itu yang mana, Polne? Tumbuhan sama Ya. batu. Tumbuhan dan batu. Tumbuhan itu dia termasuk ke dalam makhluk Hidup. sedangkan batu itu dia tidak termasuk ke dalam makhluk Hidup. Nah, aku akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, Ibu harap peserta didik Ibu itu mampu membedakan dari ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup melalui observasi atau pengamatan kalian di lingkungan sekitar. Nah, kemudian Ibu harap juga kalian itu mampu mengaplikasikan prinsip klasifikasi dalam mengelompokkan makhluk hidup. Ya. Kemudian yang terakhir, Ibu harap peserta didik Ibu ini mampu berpikir kritis, kemudian berkolaborasi dan berkomunikasi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Nah, Ibu harap semoga pembelajaran kali ini kalian bisa fokus dan bisa berkonsentrasi, bisa mendengar dengan baik, kemudian bisa mengikuti pelajaran ini dengan bersungguh-sungguh. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi inti kita pada hari ini. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ibu harap kalian bisa fokus, bisa menonton dengan baik, dan bisa mencatat hal-hal yang penting yang menurut kalian untuk dipelajari, baik hari ini maupun selanjutnya. Ya, paham? Oke, sekarang mari kita nonton bersama. Kelihatan nggak? Kamu sudah tahu kan, kalau semua benda di alam dibedakan menjadi dua. Ada komponen abiotik dan biotik. Nah, yang abiotik ini terdiri dari benda tak hidup. Kalau biotik itu terdiri dari benda hidup. Benda tak hidup ini ciri-cirinya dia tidak bernafas, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, tidak bergerak sendiri. Biasanya benda mati ini sering disebut juga sebagai zat. Kalau dikelompokkan berdasarkan wujudnya, zat ini ada 3. Ada zat cair, padat, dan gas. Sedangkan benda-benda hidup atau biasa disebut dengan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri juga loh. Ciri-cirinya yang pertama itu bernapas. Kemudian memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, serta beradaptasi. Saat kamu bernafas, kamu sedang menghirup oksigen. Itu digunakan untuk membakar makanan, sehingga menghasilkan energi. Energi itu bisa digunakan untuk melakukan aktivitasmu sehari-hari. Selain itu, pembakaran makanan yang tadi akan menghasilkan air dan juga karbon dioksida, di mana kedua zat ini akan dikeluarkan ketika kamu menghembuskan nafas. Ciri yang kedua itu memerlukan makanan dan minuman. Kita butuh makan untuk mempertahankan hidup supaya bisa tumbuh dan berkembang, supaya tubuhnya berenergi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa. Zat-zat sisa metabolisme ini pada akhirnya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa dapat disebut ekskresi. Zat sisa dapat berupa urin, keringat, uap, air, dan karbon dioksida.
Ciri selanjutnya itu bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang paling mudah kamu amati itu pada gerak manusia dan hewan. Kemudian ada peka terhadap rangsang. Sekarang coba kamu bayangkan, apa yang kamu rasakan kalau tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke matamu? Tentu saja kamu akan segera menutup mata. Nah, yang kamu lakukan itu salah satu contoh respon terhadap rangsangan. Kemampuan menanggapi rangsangan itu disebut iritabilitas. Rangsangan itu ada dua ya, kimiawi dan fisika. Ciri selanjutnya itu tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan dan tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh pada manusia ya, dari janin, kemudian jadi bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian remaja, dan akhirnya berubah menjadi dewasa. Lanjut ke ciri-ciri berikutnya, berkembang biak atau bereproduksi. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada generatif atau secara kawin, dan yang kedua itu secara vegetatif atau tak kawin. Ciri terakhir itu beradaptasi, adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 jenis morfologi, ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Baiklah, sekian dulu ya. Menyanyikan lagu ciri-ciri makhluk hidup. Nyanyikan bersama yuk. Makhluk hidup, satu butuh makan, dua dapat bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima bisa bernafas, enam yang terakhir mekar terhadap rangsa. Oke, tepuk tangan dulu. Nonton semua kan? Apa yang kalian tanggapi dari video tersebut? Tentang apa videonya? Tentang makhluk hidup. Nah, apa yang kalian ketahui? Apa yang disebut dengan makhluk hidup? Tumbuhan manusia. Ya, itu salah satu contoh dari makhluk hidup, yaitu ada tumbuhan dan manusia. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian lagi. Ini adalah gambar air. Apakah air itu termasuk makhluk hidup? Kenapa? Ya, karena tidak bernapas. Kemudian tidak berkembang biak. Kemudian setelah itu ada pohon dan manusia. Apakah pohon ini termasuk ke dalam makhluk hidup? Termasuk. Kenapa? Karena bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian berkembang, iya bisa. Nah, dari hasil video kalian tadi yang sudah kalian tonton, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Coba salah satu sebutkan. Bernapas. Ya, bernapas. Kemudian apa lagi? Bergerak. Ya, bergerak. Kemudian apa lagi? Ya, Rizky, apa Rizky? Berkembang biak. Berkembang biak. Kolme. Apa? Ya, Erik. Mengeluarkan zat. Biar tumbuh dan berkembang. Kemudian apa lagi? Mengeluarkan zat. Ya, mengeluarkan zat besar. Dan yang terakhir itu ada peka terhadap rangsangan dan beradaptasi. Nah, itu dia ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kalian ketahui. Jelas? Nah, sekarang Ibu akan bagikan kelompoknya beserta ketua kelompoknya. Oke. Nanti yang kelompok satunya di meja ini, nanti dipisahkan aja kursinya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Paham? Oke. Statusnya boleh dibuka. Nanti kita status di bawah. Masing-masing kelompok mengerjakan kegiatan 1 sampai kegiatan 3. Semua pertanyaan dan semua perintahnya tolong dijawab. Nah, coba perhatikan dulu untuk
tas. Ini ada perintahnya, misalnya nama, benda, atau makhluk hidup. Ini dia berbenda, dia punya dia benda. Bisa kerjakan ya? Bisa. Ya. Ya, ini sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Nanti yang maju duluan adalah kelompok 2, kemudian 2, 4, 1, 3. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 2. Nama saya Desti, nama-nama anggota kelompok saya Sandra, Kevin, Rizky, Sebastian. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada pembelajaran hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup dan ciri-ciri dari makhluk hidup. Amati dan identifikasilah gambar berikut yang dimaksud makhluk hidup dan tidak hidup, seperti pohon, darat hidup, dan batu mati, tepung hidup, kucing hidup, meja mati, mobil mati, robot mati, buah hidup, kupu-kupu hidup, sayur mati, es krim mati, bola mati, bakteri hidup. Nama saya Vito. Nama kelompok saya ada Kode, Desya, Tawa, dan Ukur. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada pelajaran hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup dan ciri-ciri dari makhluk hidup. Hidup, kucing hidup, meja hidup, mobil hidup, robot hidup, kupu-kupu hidup, batu hidup, hidup, bola hidup, kuman hidup, tahun hidup, mawar hidup. Nama saya Erik. Nama-nama anggota saya, nama-nama anggota kelompok saya ada Agung, Yusi, Tika, Sira. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi pada pembelajaran hari ini. Gambar pertama tumbuh dan berkembang, gambar kedua bergerak, gambar ketiga peka terhadap bangsa, gambar keempat bernapas, gambar kelima memerlukan nutrisi, gambar keenam mengeluarkan zat sisa, gambar ketujuh berkembang biak. Kesimpulan, makhluk hidup terdiri dari benda-benda hidup, misalnya semut, cicak, pohon, matahari, bakteri. Sedangkan makhluk mati, meja, mobil, laptop, sepatu. Demikian presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak, oke, kalau tidak ada. Demikian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Ayo, silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3. Nama saya Tony dan nama anggota kelompok saya Natalia, Marla, dan Sofia. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada pembelajaran hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Amati dan identifikasi telah gambar berikut yang termasuk makhluk hidup dan tidak hidup. Pohon hidup, batu mati, capung hidup, kucing hidup, meja mati, mobil mati, robot mati, buah hidup, kupu-kupu hidup, baju mati, es krim mati, bola mati, bakteri hidup, tumbuhan hidup, bunga hidup. Menurut presentasi kami, manusia dan robot memiliki ciri yang berbeda. Manusia berat, respirasi, manusia iya, robot tidak, bergerak,
hidup terdiri dari benda-benda hidup, yaitu seperti semut, cicak, pohon, dan lain-lain. Sedangkan makhluk tak hidup terdiri dari meja, mobil, sepatu, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Tepuk tangan untuk mereka. Nah, untuk presentasi kalian kali ini itu sudah lumayan bagus, hanya saja belum berani untuk mengeluarkan suara. Padahal presentasinya sudah lumayan bagus. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kemudian berdasarkan antara robot dan manusia itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Manusia dia bisa bernafas, sedangkan robot tidak. Kemudian manusia juga bisa bergerak, sedangkan robot juga bisa bergerak. Nah, kemudian manusia itu juga berkembang biak, kemudian memerlukan nutrisi, peka terhadap rasa, mengeluarkan zat sisa, sedangkan robot tidak. Tetapi manusia dan robot itu sama-sama beradaptasi, bisa berpindah tempat. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada gambar yang menunjukkan tumbuhan dari kecil sampai besar. Itu menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada gambar manusia bergerak. Kemudian ada juga gambar putri malu yang ketika disentuh itu akan mengatuk. Nah, kemudian ada gambar manusia bernapas. Kemudian ada gambar sapi yang memerlukan makanan. Kemudian ada gambar manusia berkeringat. Nah, kemudian di sini kalian juga sudah mengidentifikasikan atau dari ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Seperti semut itu termasuk ke makhluk hidup, sedangkan meja, mobil, kemudian matahari dan seterusnya itu tidak, ya. Jadi sudah paham semuanya? Nah, selanjutnya apakah hari ini kita belajarnya lumayan seru? Seru atau lumayan? Seru. Apakah kalian berikutnya akan sangat ingin belajarnya yang seperti ini atau yang seperti sebelumnya? Seperti hari ini. Nah, kira-kira hari ini kita belajarnya tentang apa? Hidup dan mati. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri makhluk hidup, tentang klasifikasi makhluk hidup. Coba kalian sebutkan salah satu contoh hewan yang bergerak dengan berjalan dan berlari. Coba. Manusia. Hewan. Ya, kelinci. Apa lagi? Ya, kucing. Kemudian anjing. Ya, dia ya. Nah, coba satu orang bisa sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ayo, Sira, coba sebutkan Sira. Ciri-ciri makhluk hidup ada apa saja? Ciri-cirinya, ciri-ciri makhluk hidup. Ya, Desti, silakan Desti. Bernafas, Ah. kemudian berkembang, Ya, kemudian beradaptasi, ya. bergerak, Peka terhadap rasa. Nah, hari ini anak-anak ibu sudah hebat sekali dalam belajar tentang klasifikasi makhluk hidup dan kalian juga sudah memahami tentang materi kita pada hari ini. Kira-kira ada yang merasa kesulitan? Ya. Oke, semuanya bisa ya. Kemudian bagaimana? Bagian mana kira-kira yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini? Hah? Ayo. Bagian mana? presentasi. Ya, presentasi. Seru ya presentasinya? Seru. Kemudian mana lagi? Selain
contoh-contohnya ya. Oke, itu ya, berarti banyak sekali ya kalian.